kasih-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 11 Januari 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Molo dibibeltai di dogma songonon. Ope hamuaka dongaku, nahina holongan, marsi hohot, jala so muba-uba mahamu, jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halujau muna di bagasan Tuhani. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, seorang kakek tua renta memutuskan tinggal sendirian di tengah hutan. Istrinya telah lama meninggal dunia, dan ia sebatang kara tanpa seorang anak pun. Ketika dia duduk di belakang rumahnya, dia menatap hamparan tanah luas, kering dan gersang. Dan di pedalaman utara, di salah satu wilayah Australia, dia berpikir cukup lama sampai kemudian memutuskan membelanjakan sisa uang pensiun yang dia miliki untuk membeli beberapa karung pohon eukaliptus dan cemara. Hari demi hari dia menaburkan benih-benih pohon itu di sekitar halaman rumahnya, terus sampai ke dalam hutan, bahkan sampai berkilo-kilo mil jauhnya. Setiap orang yang melihatnya menganggap sebagai orang kurang waras dan khawatir dia menjadi gila akibat rasa frustasi. Tapi kakek tua itu berkata, "Aku mungkin tidak akan menuai hasil dari pekerjaanku, tapi kalian bisa menikmati hasilnya nanti." Berpuluh-puluh tahun kemudian, kakek tua itu sudah lama meninggal dunia. Tetapi benih yang ia tabur telah tumbuh menjadi barisan pegunungan panjang dan rimbun di utara daerah itu. Daerah yang tadinya kering dan gersang, sekarang menjadi daerah paling subur dengan curah hujan paling tinggi dan menjadi resapan air di mana berbagai hewan berlindung dengan tenang di dalamnya. Buah pekerjaan kakek itu tidak dirasakannya sama sekali, tapi apa yang dikatakannya itu terbukti. Jerih lelahnya tidak sia-sia. Ilustrasi di atas mengingatkan kita untuk percaya pada setiap hal yang baik dan terus melakukannya. Ya,
Apapun yang disebut kebaikan, kebenaran, dan keadilan adalah kehendak Tuhan. Dan jika kita melakukan apapun yang Tuhan mau dan berusaha menyenangkan hatinya, kita harus percaya bahwa kepercayaan kita tidak akan pernah gagal. Demikian Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk terus berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati iman dan pekerjaan yang mereka lakukan dalam nama Tuhan. Ada banyak orang berhenti melakukan hal baik karena mereka menjadi lemah, putus asa, dan menyerah dengan semua persoalan. Seorang ayah meminta anaknya untuk mencuci motornya. Si anak berdalih, "Untuk apa saya mengerjakannya? Toh, esok hari motor itu akan kotor lagi." Si ayah berkata, "Kalau begitu, kamu tidak usah makan dan minum lagi." Si anak terkejut, "Loh, kenapa ayah? Toh, kamu akan lapar dan haus lagi. Jadi untuk apa kamu makan dan minum?" Perkataan si ayah menyentak anak itu dan mengingatkannya bahwa segala pekerjaan yang baik tidak akan percuma bila dikerjakan, karena akan membawa hasil yang baik kapanpun itu. Karena itu, apa masalahnya? Masalahnya adalah mental mudah menyerah, mudah bersungut-sungut, mental padang pasir seperti orang Israel, muter-muter selama 40 tahun di padang gurun. Haus dikit ngeluh, lapar dikit ngeluh. Orang yang suka ngeluh itu gak akan pernah jadi orang yang berhasil, karena dia tidak pernah lihat kekurangan dirinya dan malas memacu dirinya sendiri. Ya, saya memang gak pintar dari sononya, jadi buat apa saya belajar? Memang saya ditakdirkan jadi orang gagal, jadi buat apa lagi berusaha? Itu bukan mental juara. Dan bisa dipastikan orang-orang bermental seperti itu akan menjadi orang tepat seperti apa yang dia yakini kalah. Ada seorang yang pernah berkata, kekalahan seseorang itu terjadi bukan ketika dia berusaha lalu gagal, tapi ketika dia berhenti berusaha. Karena justru dalam usaha kesekian ribunya itu, dia akan menang dan sukses. Tidak ada orang sukses tanpa ketekunan dan kerja keras. Bahkan penemu tahun 1904, temuan paten seperti Thomas Alva Edison, dan presiden terkenal seperti Abraham Lincoln. Masalahnya, tidak setiap orang tekun dan pantang menyerah. Kebanyakan punya pola pikir orang kalah. Prinsip teguh dan tekun berjuang juga bukan hanya ada dalam dunia bisnis, tapi juga berlaku dalam hidup Kristen. Mengingat bahwa jemaat Korintus diombang-ambingkan dengan pekerjaan yang beragam, pengajaran yang bermacam-macam, mereka bingung. Kebanyakan di antara warga jemaat Korintus adalah orang Yunani yang tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Mereka juga mulai menyaksikan kalau Kristus bangkit di antara orang mati. Tapi Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga bangkit dari kematian. Kebangkitan itu mungkin dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup. Dan buat kita apa artinya? Hidup manusia bersama Tuhan tidak berlaku hanya dalam dunia, tapi juga di surga. Hidup manusia ini tidak berhenti mengalir. Hidup ini akan berlanjut sampai dalam
kekekalan bersama dengan Tuhan. Kebangkitan memberi kita semangat dan harapan. Jadi orang Kristen harus berdiri teguh, jangan mudah menyerah. Kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan ajaran lain yang di luar Kristen tidak boleh menggoyahkan iman kita. Orang Kristen harus tetap maju di dalam Tuhan. Kenapa kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia yang kami terima di dalam kehidupan kami dan sudah kami rasakan di setiap perjalanan hidup kami. Tuhan berkati kami di dalam firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar berbuah dan dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi pelindung kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, memberikan semangat buat kami untuk menjalani kehidupan. Walaupun begitu banyak kesulitan, persoalan, tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan bisa kami lewati. Terima kasih Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, Tuhan memberkati kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, agar kami benar-benar penerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas. Salam.